Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid atau ilmu yang terkait tentang warisan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-warithuna minar rijal, yaitu ahli-ahli waris dari lelaki. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ahli waris dari perempuan. Kita ulang sedikit tentang ahli waris dari lelaki. Yang pertama adalah al-ibn. Yang pertama adalah anak lelaki. Kemudian yang kedua adalah ibnul ibn, yaitu cucu lelaki dari anak lelaki, bawahnya. Begitu juga terus ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah al-ab, yaitu bapak ke atas. Kemudian yang keempat al-jad, yaitu kakek terus ke atas melalui jalur lelaki. Kemudian yang kelima adalah saudara kandung. Yang keenam saudara sebapak. Yang ketujuh saudara seibu. Yang kedelapan anak saudara sebapak, terus ke bawah melalui jalur lelaki. Kemudian anak saudara kandung. Yang kedelapan tadi anak saudara kandung, terus ke bawah melalui jalur lelaki. Kemudian anak saudara sebapak, terus ke bawah melalui jalur lelaki. Kemudian paman kandung yang ke-10. Kemudian paman sebapak yang ke-11. Kemudian anak paman kandung, terus ke bawah melalui jalur lelaki. Kemudian anak paman sebapak, terus ke bawah melalui jalur lelaki. Kemudian suami. Kemudian al-mu'tiq, yaitu orang yang memerdekakan budak. Kemudian apabila ada orang meninggal, kemudian ahli waris ini semuanya ada. Ahli waris ini semua ada. Ada orang meninggal, dia punya anak, punya cucu juga, punya bapak, punya kakek juga, punya saudara, baik sekandung atau sebapak atau seibu, dan punya paman, semuanya ada. Maka yang akan mendapatkan warisan hanya 3 orang. Kalau semuanya ini hidup, maka yang mendapatkan warisan hanya 3 orang. Yang pertama adalah anaknya, anak laki al-ibn. Yang kedua adalah bapaknya. Yang ketiga adalah suaminya. Itu dia ahli waris dari lelaki. Kemudian kita akan pindah kepada ahli waris dari perempuan, yaitu al-warisatu minan nisa, ahli waris dari perempuan. Al-warisatu minan nisa, ahli waris dari perempuan itu ada 7 orang secara garis besar, atau kita rinci bahwasanya jumlahnya ada 11, yaitu ada 11 orang. Yang pertama adalah al-bint,
anak perempuan. Anak perempuan. Yang kedua adalah bintul ibn, yaitu cucu perempuan, tapi dari anak lelaki. Seorang punya anak lelaki. Anak lelakinya ini punya anak perempuan. Ini cucu perempuan. Terus ke bawah melalui jalur lelaki. Yang kedua. Yang ketiga adalah al-um, yaitu ibu. Yang keempat adalah al-jaddah, yaitu nenek. Terus ke atas melalui jalur ibu, terus ke atas intinya melalui jalur perempuan. Kemudian yang kelima adalah nenek lagi, al-jaddah. Yang mana jaddah ini adalah ummul ab, ibunya bapak. Tadi ibunya ibu, sekarang ibunya bapak. Terus ke atas melalui jalur lelaki dan melalui jalur perempuan. Kemudian setelahnya adalah al-jaddah allati hiya ummi abil ab, yaitu nenek yang mana nenek ini adalah nenek dari bapaknya. Nenek dari bapaknya. Kemudian yang ketujuh adalah saudari kandung. Yang kedelapan adalah saudari sebapak. Yang kesembilan adalah saudari seibu. Yang kesepuluh adalah zaujah atau istrinya. Yang kesebelas adalah al-mu'tiqah, yaitu orang yang memerdekakan budak. Orang perempuan memerdekakan budak. Untuk lebih jelasnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gambarkan bahwasanya ada seorang mayit atau orang yang meninggal. Ahli warisnya dari lelaki sudah kita jelaskan. Sekarang ahli warisnya dari perempuan. Yang pertama adalah bint, anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah bintul ibn, yang dia punya anak lelaki. Kemudian anak lelakinya ada anak perempuan, bintul ibn. Terus ke bawah melalui jalur lelaki. Mungkin cucunya lelaki punya anak perempuan, cicitnya lelaki punya anak perempuan, itu terus ke bawah. Yang kedua adalah ibunya, ibu. Kemudian ke atas, dia punya nenek. Yang mana nenek ini ada 3 jenis nenek. Yang pertama adalah ummul yang mana ibunya ini kan dia punya bapak, punya ibu. Nah, yang pertama jaddah itu adalah ibu, nenek. Ibunya ibu. Nah, dia punya ibu, ibunya punya ibu. Terus ke atas. Yang kedua adalah si mayit ini kan punya bapak. Nah, bapaknya punya ibu. Nah, ini jaddahnya juga. Ini adalah neneknya juga. Jadi, ibu dari bapaknya. Mayit punya bapak, bapaknya punya ibu. Nah, ini adalah jaddah. Kemudian yang ketiga adalah ummi abil ab. Yang mana kita lihat si mayit dia punya bapak. Dia punya ibu, bapaknya ini punya ibu, bapaknya juga punya bapak. Nah, bapak ini kan punya ibu juga. Punya ibu, punya bapak. Nah, yang menjadi neneknya ini, yaitu nenek dari bapaknya. Bapaknya punya bapak, bapaknya punya ibu. Ini dia. Jaddah yang merupakan ahli waris. Kemudian si mayit ini punya saudara, ukhtun syaqiqah, yaitu saudara atau saudari
kandung. Kemudian juga mungkin dia punya ukhtun li'ab, yaitu saudari sebapak. Kemudian juga mungkin dia punya ukhtun li'um, yaitu saudari seibu. Dia punya saudari seibu. Kemudian mungkin si mayit ini dia punya zaujah atau istri, atau ada mu'tiqah, orang yang memerdekakan dia. Mungkin dia budak dimerdekakan, maka dia punya mu'tiqah. Ini dia ahli waris dari perempuan. Kita ulang. Ahli waris dari perempuan, yang pertama bint, yaitu anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Yang ketiga adalah ibu. Yang keempat adalah nenek. Nah, yang mana nenek ini adalah ibu dari ibunya. Dia punya ibu, si mayit punya ibu. Ini adalah nenek. Kemudian ada nenek yang kedua, yaitu ibu dari bapaknya. Ini nenek. Nenek yang kedua. Kemudian juga ada nenek yang merupakan nenek dari bapaknya. Bapaknya punya bapak, bapaknya ini punya ibu. Ini juga nenek. Nah, ini adalah ahli warisnya. Kemudian yang berikutnya adalah ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Kemudian saudari sebapak. Ini saudari sebapak, ukhtun li'ab. Kemudian saudari seibu. Kemudian dia punya istri, atau ada tuan perempuan yang memerdekakan budak. Ini dia ahli waris dari perempuan. Yaitu 1, 2, 3 ibu. Kemudian 4 nenek yang merupakan ibunya ibu. Kemudian 5 nenek yang merupakan ibunya bapak. Kemudian yang ke-6 nenek yang merupakan neneknya bapak atau ibunya kakek. Kemudian yang ke-7 adalah saudari kandung. Ke-8 saudari sebapak. Ke-9 saudari seibu. Ke-10 istri. Dan ke-11 adalah al-mu'tiqah. Ini dia ahli waris dari perempuan. Kemudian, apabila ada orang meninggal dan semua ahli waris ini ada. Apabila ada yang meninggal dan kemudian semua ahli waris ini ada, yang mendapatkan warisan hanya 3 orang. Yang pertama siapa? Zaujah. Istri. Ini 1. Yang kedua yang dapat adalah ini bint. Itu anak perempuan. Yang ketiga yang dapat adalah itu ibu. Nah, kalau semua ahli waris ini ada, maka yang dapat cuma 3 ini. Zaujah, itu istri, bint, anak perempuan, dan yaitu ibu. Sebagaimana kita katakan bahwasanya apabila semua ahli waris lelaki itu ada, maka yang dapat juga cuma 3 orang. Siapa dia kalau ahli waris yang lelaki itu ada? Yang pertama adalah zauj. Yang kedua adalah ibn. Yang ketiga adalah bapak. Jadi kalau ahli waris lelaki ada, yang dapat adalah suami,
kemudian anak laki, kemudian bapak. Kalau perempuan ada, semuanya ada, yang dapat adalah istri, anak perempuan, ibu. Jadi, kalau ada orang meninggal dan meninggalkan semua ahli waris, jadi kesimpulan untuk kita permudah, semua ahli waris itu ada. Baik yang lelaki semuanya ada, yang perempuan juga semuanya ada, maka yang dapat cuma ini. Pertama adalah zaujan, yaitu suami atau istri. Nah, gitu. Kalau dia meninggal istri, dapat suami. Kalau meninggal suami, dapat istri. Yang kedua adalah, yang dapat adalah walidan, yaitu kedua orang tuanya, ibunya, bapaknya. Ini yang dapat. Yang ketiga adalah waladan, yaitu dua anak. Yang dapat adalah dua anak. Anak lelaki, anak perempuan. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dan ia meninggalkan semua ahli warisnya, maksudnya semua ahli warisnya hidup, yaitu yang dapat tadi zaujan, suami atau istri. Yang dapat itu siapa? Al-walidan, ibu dan bapak. Kemudian yang mendapat adalah al-waladan, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia ahli waris dari lelaki dan ahli waris dari perempuan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami siapa ahli waris dari lelaki dan siapa ahli waris dari perempuan, maka di sini orang yang mendapatkan warisan, orang-orang yang mendapatkan warisan itu secara umum akan terbagi menjadi dua. Orang-orang yang kita tulis dari kemarin, yang lelaki atau yang perempuan, maka dia akan mendapatkan warisan dengan dua jalan. Yang pertama adalah dengan fardun, yaitu dia akan mendapatkan warisan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fardun namanya, dia dapat setengah, dia dapat 1/4, dia dapat 1/8, atau 2/3, atau 1/3, atau 1/6. Itu namanya fardun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang akan mendapatkan warisan dengan ta'sib, yaitu menunggu sisa. Setelah diambil oleh orang-orang yang sudah punya hak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ada sisa atau tidak? Sudah diambil setengah, sudah diambil 2/3, ada sisa atau tidak? Kalau sisanya banyak, maka mereka akan mendapatkan banyak. Kalau sisanya sedikit, maka mereka akan mendapatkan sedikit atau bahkan tidak ada sisa. Nah, inilah yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya terkait tentang warisan, yaitu siapakah yang mendapatkan bagian-bagian tertentu dengan syarat-syaratnya insya Allah, kemudian juga sisa dengan syarat-syaratnya insya Allah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita hafal dia, kita pahami dia, siapa dia ahli waris dari lelaki, siapa dia ahli waris dari perempuan, supaya kita betul-betul bisa memberikan orang yang berhak haknya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم